Oke ya, mari kita berdoa sebelum kita akan mulai EBS untuk minggu yang kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kembali menolong kami untuk kami boleh mengikuti Elion Bible Study. Biarlah melalui EBS ini kami semakin belajar, semakin bertumbuh, dan kami bisa melakukan apa yang kami tahu khususnya dalam kehidupan bergereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan kembali Elion Bible Study. Kemarin Boni dan Brisco, sekarang Boni dan Gloria gitu ya. Nanti masih ada 2 kali pertemuan dan entah siapa lagi selanjutnya gitu ya. Thank you yang udah join membantu saya menemani gitu ya. Jadi kemarin kita belajar tentang komunitas Trinitarian, menjadi dasar dari gereja adalah Allah Tritunggal. Kita adalah umat Allah, kita anggota tubuh Kristus, dan tentu kita adalah bait Roh Kudus. Itulah gereja. Lalu kalau kita lihat di bab-bab ini, sebenarnya kira-kira seperti ini yang menarik. Bab ini tuh kayak yang pertama tuh yang paling mendasar, yang kedua ini yang lebih tanda kutip lebih klasik gitu ya. Lalu kemudian minggu depan yang lebih baru lagi, minggu depan mungkin yang lebih kontemporer, yang lebih baru lagi. Jadi itulah gereja ya. Jadi kalau misalnya ditanya gereja itu sebetulnya kok kuno, ada hal-hal yang memang kita harus pegang yang dari dulu kan gitu ya. Nangkep ya, kayak firman Tuhan tentu harus jadi dasar. Lalu hari ini kita akan belajar sedikit lebih klasik, tapi nanti minggu depan akan lebih modern lagi. Oke, jadi pemahamannya seperti itu. Kenapa tadi aku bilang klasik? Karena tentang gereja ini tuh tentu kita tahu gereja tidak sama dengan komunitas yang lain, institusi yang lain, organisasi yang lain, tapi gereja punya keunikan. Keunikannya itu adalah kesatuan, kekudusan, keuniversalan, dan kerasulian. Waktu lihat ini aja sudah, ini gak asik kan gitu ya. Iya, kalau kita lihat sepintas ini nggak asik. Tapi sadar nggak sih, sebetulnya kalau hari Minggu, khususnya di gereja Elion dan gereja-gereja yang sealiran dengan Elion, selalu kan menyebutkan pengakuan iman rasuli kan. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Ya ini yang kita bahas gitu ya. Artinya pengakuan iman rasuli kan dibuat formulanya itu tahun 381 Masehi. Jadi yang tadi aku bilang, kalau dasar firman Tuhan yang Trinitarian itu kan tentu dari Alkitab, dasar gereja itu apa? Tentu sesuai dengan Alkitab, sekarang juga sesuai dengan pengajaran Rasul-Rasul. Tahun 300-an Masehi ini yang kita pegang sampai hari ini. Itu ya, jadi semoga ini mendasari pemikiran kita tentang gereja. Jadi gereja itu bukan kayak teori baru gitu ya, tapi yang kita pegang itu tentang apa yang ada di Alkitab, lalu kemudian apa yang diajarkan oleh para rasul. Yang pertama tadi ada 4 ya, jadi kesatuan, kekudusan, keuniversalan, kerasulian. Kita lihat yang pertama, kesatuan. Kesatuan itu unity, oneness itu apa? Kalau kita lihat di bagian firman Tuhan, misalnya Yohanes 17 ayat 11, ya Bapa yang kudus peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doanya Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu supaya mereka menjadi satu. Itu jadi doa yang sangat jelas. Lalu Efesus 4 ayat 3-6 Paulus berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil menjadi satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua. Jadi di sini sangat jelas satu gitu ya. Ini sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi ketika ngomong komunitas Trinitarian itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Umat kepunyaan Allah, anggota tubuh Kristus sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sekarang dipersatukan. Jadi ketika kita ngomong gereja, ya kayak kita sekarang ada di dalam satu tubuh Kristus, aku, ada Gloria, ada Boni, kita adalah kesatuan. Kesatuan dari orang yang sudah percaya. Makanya satu, kan gitu ya. Kesamaan kita apa sih? Kalau tadi organisasi yang lain misalnya, betul kita bisa sama-sama hobi. Misalnya main musik, Gloria sama Boni bisa main musik. Tapi kesatuan kita sebagai gereja bukan sekedar karena aku suka musik, enggak. Karena aku dipersatukan sebagai umat kepunyaan Allah. Aku percaya kepada Kristus. Itu yang mempersatukan gereja. Jadi hati-hati ya, jangan yuk kita kumpulin yang hobinya sama yuk buat gereja. Pasti nggak bisa jalan gitu ya, karena gereja bukan dipersatukan oleh itu. Itu bagian yang kemarin tentang komunitas Trinitarian itu. Lalu berbicara kesatuan tentu berbicara tentang hal rohani gitu ya. Hal yang paling mendasar. Karena pertanyaannya gini, oh kalau gitu berarti gereja itu nggak boleh beda-beda.
Kenapa kok gereja itu beda-beda? Nah, ini yang menarik ya. Tentu kesatuan di dalam apa? Relasi dengan Allah tadi kan. Itu kan berarti urusan hati kan, urusan rohaniah kita. Tapi secara tampilan fisik tentu gereja boleh berbeda style dong. Ya, jadi unity tapi bukan uniformity. Artinya kesatuan tapi bukan seragam. Jadi jangan gini, oh gereja itu harus kayak gini semua modelnya. Seluruh dunia harus pakaiannya kayak gini kan nggak bisa. Kita aja sekarang modelnya aja beda-beda kan. Style kita yang di gereja yang sama aja udah beda-beda. Tapi yang mempersatukan tadi kan yang mendasar kan. Jadi bukan semua harus diatur sama. Cara ngomongnya, wah ya nggak mungkin lagi kan gitu ya. Cara berpakaian, cara penampilan kita tentu bukan itu. Karena itu yang kesatuan ini dalam hal apa? Ini ada kutipan yang menarik ya. Dalam hal esensial ada kesatuan, hal tidak esensial ada kebebasan. Tapi dalam segalanya ingat kasih Tuhan itu kan yang mempersatukan gitu ya. Jadi tentu esensi tidak boleh dilupakan. Itu kesatuan yang mempersatukan kita adalah esensinya Kristus. Ya, jadi poin yang pertama, kita ada di gereja yang sama karena kita percaya kepada Kristus yang sama, bukan dipersatukan oleh karena nggak sengaja tinggal kita sewilayah kan gitu ya, tentu bukan seperti itu. Kemudian selanjutnya kekudusan. Karakteristik gereja selain satu dipersatukan di dalam Tuhan, tentu adalah kudus gitu ya. Ini satu hal yang perlu diperhatikan. Kalau lihat 1 Petrus 2 ayat 9, dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Itu kan jelas ya. Jadi kekudusan itu diputuskan atau dipisahkan, bahasa aslinya kadat itu, dikhususkan untuk menggenapi maksud Allah. Jadi kenapa kok kita dipisahkan dari dunia? Supaya kita menjadi umat yang kudus, yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Anugerah Tuhan diberikan, tapi juga diberikan tanggung jawab. Ada misi dari Tuhan. Jadi gereja harus dikuduskan. Kualitas moral adalah bukti dari status panggilan bagi kepentingan Allah. Maksudnya gini, kita bisa bilang nggak, aku tuh umat Allah, tapi hidup kita itu nggak berdampak buat dunia, itu nggak mungkin. Kenapa kok kita harus kudus? Supaya kita bisa berbeda dengan dunia. Supaya kita bisa menunjukkan, ini loh aku adalah umat Allah. Nggak bisa juga umat Allah itu cuma ngumpet sendiri, kita simpen sendiri, nggak bisa. Karena itu kita harus beda. Tapi kalau kita nggak beda, orang kan lihat toh, seringkali pernah nggak mungkin dengar omongan gini, alah orang Kristen ya podo aja nggak ada bedanya kok. Nah itu yang menyedihkan. Orang Kristen harus berbeda. Berbedanya hal apa? Kita punya pengharapan di masa pandemi kita nggak stres. Semua orang pengen bunuh diri, orang Kristen juga pengen bunuh diri kan tanda tanya kan. Lalu di mana Kristus yang jadi pengharapan kita? Bukan berarti orang Kristen nggak bisa lemah ya. Kita bisa kayak, aduh aku berat banget hidupku, tapi aku yakin Tuhan pelihara. Dan di dalam gereja justru kita menguatkan kan. Tapi orang Kristen harus berbeda. Caranya berbeda. Dia harus tahu siapa dirinya kan. Dia harus tahu kalau dia adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena itu kalau kita nggak pernah jadi umat yang kudus, kita nggak akan bisa jadi garam dan terang. Karena nggak ada bedanya kan. Kita harus jadi terang dulu baru bisa menerangi dunia kan. Nah, itu poinnya ya. Karena di dalam kenyataannya justru kadang Tuhan itu bukan dimuliakan malah dipermalukan gitu ya. Roma 2:3-24 itu kayak menunjukkan gereja itu malah justru kadang tidak menunjukkan hal yang baik kepada dunia dan itu sering terjadi kan. Gereja kok kayak gitu sih. Nah, itu menyedihkan ya. Karena itu gereja mungkin bahan introspeksinya kalau mengandalkan kekuatan sendiri kita pasti akan tidak melakukan tugas itu. Tapi sadarlah, kita lemah, kita terbatas kok. Orang-orang di gereja ini juga manusia kan. Manusia yang berjuang menjaga kekudusan. Manusia yang berjuang melakukan rencana Tuhan, karena itu hidup kita akan terus diperbaiki. Berfungsi seperti yang seharusnya. Bagaimana dengan kita ya, gereja kita sekarang ya? Apakah Tuhan dipermuliakan? Apakah kita jadi garam dan terang? Apakah kita ini jadi kesatuan orang-orang yang sudah dikuduskan itu? Atau kita di gereja udah nggak belajar firman baik-baik, nggak dikuduskan, nggak ada bedanya, keluar buat masalah lagi, ini kan jadi evaluasi kan. Karena itu mulailah dari diri sendiri kan. Ketika sudah dampaknya pasti dirasakan oleh orang di luar kita. Ya, jadi tadi kesatuan dipersatukan di dalam Allah Tritunggal itu, lalu percaya kepada Kristus, kemudian kita itu dikuduskan. Nah, kemudian setelah dikuduskan, kita itu juga
universal gereja itu, gitu ya. Karakteristik gereja itu kan dipersatukan, lalu dia itu kudus, kemudian juga universal. Maksudnya itu apa? Kata universal itu kalau dipakai Katolik, universal, atau di pengakuan iman rasul itu gitu ya. Artinya Tuhan ada untuk semua bangsa kan gitu ya. Umat Tuhan dari semua bangsa. Ya, jadi kita bukan dari satu bangsa aja, bukan orang Yahudi aja kan gitu ya. Kita aja di sini udah dari tempat yang berbeda-beda. Umat Tuhan dari segala bangsa. Karena Tuhan adalah Tuhan atas seluruh penjuru bumi gitu ya. Dia dimuliakan oleh seluruh penjuru bumi. Dia juga raja segala zaman. Jadi tidak bisa dibatasi oleh ruang. Makanya kalau biasanya sebelum pengakuan iman rasuli kan kalimatnya dengan gereja di segala abad dan tempat kan gitu ya. Itu jadi keyakinan kita. Tuhan kita tuh Tuhan yang ada di mana-mana untuk segala bangsa. Tapi, ya ini yang menarik, yang sering terjadi, gereja itu membatasi kan. Gereja menghalangi, dan itu nggak boleh gitu ya. Berita sukacita itu untuk semua orang. Tapi yang menarik gini, gereja itu untuk semua orang, tapi ada syaratnya. Yang mau percaya kepada Tuhan kan. Jadi gereja memang isinya kesatuan semua bangsa, tapi mereka yang mau beriman kepada Yesus. Mereka yang sudah ditebus. Jadi tadi gereja kan yang pertama kan dia adalah umat yang percaya kepada Allah Tritunggal, lalu dikuduskan. Lalu isinya itu dari semua kalangan yang mau percaya. Nah ini yang menarik ya. Jadi gereja nggak boleh membatasi orang, tapi ingat, gereja harus membawa orang itu untuk percaya kepada Kristus. Kalau enggak itu bukan gereja. Jadi kalau kita bilang, gereja kami terbuka untuk semua orang, ya terbuka. Tapi kamu mau percaya Kristus enggak? Jadi tetap harus masuk ke gereja, harus jadi gereja yang kudus tadi, gereja yang satu itu kan. Enggak bisa, oh ya enggak apa-apa, gereja kami terima kamu apa adanya kok. Kamu bertobatnya nanti-nanti aja enggak apa-apa. Enggak boleh, kita harus tetap dengan tegas, kamu mau percaya kepada Kristus enggak? Makanya di semua gereja saya yakin untuk tahap awal kan pasti apa sih? Disuruh baptis kan. Betul kan? Semua gereja pasti menganjurkan baptis. Karena itu syarat. Kamu mau betul-betul percaya kepada Kristus enggak? Jangan sampai lama jadi anggota gereja, ternyata dia nggak pernah belajar sesuatu. Loh, kenapa ke gereja? Ya aku punya teman, aku seneng. Di gereja itu enak ya. Nah itu kan tentu tidak seharusnya. Jadi gereja yang universal ini adalah tidak membatasi, tapi semua harus mau percaya kepada Kristus. Nah yang terakhir, gereja itu juga berdasarkan pengajaran para rasul. Ini yang mungkin dipertanyakan gini, loh gereja itu kan pengikutnya Kristus. Kristus kan sudah mati, bangkit, lalu naik ke surga, selesai kan. Lalu ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus nggak pernah ngajar aku. Roh Kudus caranya ngomong itu seperti apa? Kita lihat. Akhirnya kan ada Alkitab. Alkitab kan yang nulis juga para rasul. Ini yang menyebarkan para rasul kan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana pengajaran itu dilanjutkan oleh para rasul. Para rasul itu dipilih, diutus jadi saksi mata, diberi karunia, dipimpin Roh Kudus dan mengajar. Karena itu apa yang para rasul ajarkan, kita layak untuk mendengarkannya. Dia adalah saksi mata. Jadi kita nggak bisa bilang, aku maunya percaya yang Yesus katakan. Kalau yang ngomong Paulus, yang ngomong Petrus, aku nggak mau dengar. Nggak bisa seperti itu. Karena memang mereka yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan sampai kepada kita sekarang gitu ya. Karena itu tadi yang saya bilang ada 4 ini dan ini tuh tanda kutip klasik gitu ya. Sesuatu yang ada dari gereja mula-mula. Karena itu kalau kita bilang gini, paling esensi dari gereja itu apa? Itu yang minggu lalu, percaya kepada Allah Tritunggal. Setelah percaya kepada Allah Tritunggal, apalagi yang esensi dari gereja? Ya ada 4 lagi. Gereja itu satu di dalam Allah Tritunggal, gereja itu kudus, gereja itu universal untuk segala bangsa, lalu gereja itu juga menjalankan apa yang diajarkan oleh para rasul. Jadi nggak sembarangan. Ya, jadi gereja juga nggak boleh, yang penting terserah kita maunya sekarang. Gerakan Roh Kudus itu enggak. Tetap esensinya jangan pernah dilupakan. Esensinya itu apa? Yang ini yang hari ini kita pelajari. Tapi nanti, boleh nggak alat musiknya ini? Boleh nggak pakaiannya ini? Boleh. Tapi ingat dasarnya itu apa? Nah, di dalam teologi reform, gereja Elion salah satu yang masuk di gereja reform gitu ya, ada tambah 3 lagi. Ini yang lebih modern lagi.
Jadi setelah reformasi gereja, ada tambahan lagi. Jadi kalau tahun 300-an Masehi, zaman Rasul-Rasul itu ada 4 tadi ciri gereja lewat pengakuan iman rasuli, ditambah 3 lagi. Ada pemberitaan firman Tuhan yang jadi pusat, ada sakramen, lalu ada disiplin gereja. Jadi ditambah 3 ya. Nah 3 ini apa? Yang pertama itu firman Tuhan. Jadi kan kalau tadi itu dasarnya, esensinya kan. Esensinya lalu kita bisa tanya, lalu prakteknya aku bersatu dengan Allah itu gimana? Prakteknya kudus itu gimana? Prakteknya aku tuh bisa percaya pengajaran rasul-rasul itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi di dalam gereja Kristen seharusnya firman Tuhan itu jadi pusat gitu ya. Yang paling utama, yang paling pertama, orang percaya hidupnya harus diterangi oleh firman Tuhan. Itu ayat terkenal ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu saya kira jadi ayat yang wajib untuk dipegang. Lalu apa? Pengajaran para rasul itu kan apa? Rasul mengajarkan firman Tuhan kan. Jadi gereja tidak bisa tidak harus mengajarkan firman Tuhan. Makanya tadi yang saya bilang ini hal yang mendasar ya. Kalau kita datang ke satu gereja, lihatlah. Tadi pertama, percaya Allah Tritunggal enggak? Mereka diajarkan untuk hidup kudus enggak? Mereka membuka diri untuk semua bangsa enggak? Lalu mereka itu percaya ajaran yang diajarkan para rasul enggak? Tambah lagi yang masuk, dan ini penting. Gereja ini percaya Alkitab enggak? Jangan sampai sepanjang khotbah dia tidak ngomong bagian dari firman Tuhan. Dalam pengajaran kayak saya sekarang tentu enggak kayak khotbah ya, membahas Alkitab sampai utuh. Tapi setiap apa yang saya katakan ada ayat yang mendukung kan. Apakah firman Tuhan itu menjadi dasar bagi gereja? Nah, kemudian ada sakramen di dalam gereja. Sakramen kalau di dalam Kristen itu sebenarnya ada 2, baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen ini fungsinya apa? Untuk meneguhkan. Sama, dua-duanya meneguhkan. Baptisan itu meneguhkan apa? Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, mau nggak kamu tuh kayak mengakuinya dan kayak aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Perjamuan kudus itu apa? Mengingatkan, meneguhkan kita kalau Kristus itu loh menjadi seperti roti dan anggur itu, dan itu yang dia berikan. Jadi ini proklamasi yang bisa dilihat, yang visible, yang bisa dilihat orang. Sarana anugerah. Mewakili apa? Kesatuan, kekudusan, universal, dan rasuli tadi. Jadi esensi gereja itu diwakili di sini kan. Kita dipersatukan di dalam baptisan dan perjamuan kudus. Baptisan perjamuan kudus hanya untuk orang-orang yang sudah percaya, orang-orang kudus itu kan. Baptisan dan perjamuan kudus untuk semua bangsa yang mau percaya. Dan ini diajarkan turun-temurun ya. Itu ya. Kemudian, dan yang menarik, ciri gereja yang satu lagi adalah ada disiplin gereja. Gereja dari awal sampai hari ini nggak mau main-main dengan apa? Kekudusan kan. Jadi gereja tidak menoleransi halal dosa. Dari Alkitab kalau lihat Matius 8 kan, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah 4 mata, lalu bawa saksi, ingat ya ayat itu ya. Jadi dari awal gereja ada, selalu ada orang-orang yang harus ditegur dan diingatkan. Untuk rekonsiliasi bagi yang tersesat, restorasi, mencegah penyebaran dosa dan menjaga kemurnian umat Tuhan. Karena itu gereja boleh nggak sih ada menghukum? Ya boleh banget. Kalau enggak, gimana umat ini bisa kudus? Kalau enggak, bagaimana umat ini bisa terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau dia melanggar firman Tuhan, ya harus didisiplin dong. Kan itu kan. Kalau dia sudah mengaku percaya, kemudian hidupnya masih di hidup yang lama, dia harus diingatkan. Nah, caranya ada banyak ya. Salah satunya kalau di gereja kita itu, kalau dapat disiplin gereja ini, biasanya nggak boleh ikut perjamuan kudus. Jadi orang itu nggak boleh ikut perjamuan kudus. Selama berapa waktu sambil dibina lagi, dibimbing gitu ya. Nah sekarang refleksinya ya, gereja ada di tengah dunia, inilah kita sekarang. Kalau mau memberikan dampak, tentu harus punya ciri kan. Makanya gereja itu harus punya karakteristik yang jelas, sesuai dengan visinya Allah. Lalu gereja itu juga bukan cuma ciri yang jadi teori, tapi harus bisa dipraktekkan. Itu di dalam kuasa Roh Kudus dan menggenapi panggilan. Jadi, kalau kita lihat yang kesimpulan yang pertama ini, gereja itu tentu harus bisa dilihat oleh dunia kan. Caranya, gereja harus punya ciri, dan ciri itu harus dibuktikan. Contoh paling gampang gini, ciri kekristenan itu apa sih? Salah satunya kasih kan. Orang harus bisa lihat kasih dari orang Kristen. Caranya apa?
Cukup kita cuma bilang, orang Kristen itu mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi aku. Nggak cukup dong. Harus ada tindakan kasih yang dilakukan oleh orang Kristen. Ciri orang Kristen lagi apa? Pengampunan. Orang bisa nggak lihat, wih gereja Kristen itu baik ya, bisa mengampuni. Apa nih, aku nggak pernah diampuni kok, mereka semua pendendam. Nah, berarti kan cuma teori toh. Nanti ternyata waktu di gereja, kita harus mengampuni siapapun yang sudah berbuat cacat sama kita, kayak Yesus mengampuni. Tapi kita tidak mempraktekkan. Nah ini yang harus ada di dalam gereja. Karena itu karakteristik ini harus jadi identitas gereja. Tapi tentu boleh progresif. Jadi apa yang kita pelajari hari ini tuh jadi dasarnya. Nanti minggu-minggu selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana itu lebih real ya. Karena gereja dituntut harus jadi berkat dan real, tapi jangan pernah melupakan identitasnya. Jadi khususnya ya ini kebetulan Gloria Boni kan masih muda, aku juga masih muda kan gitu ya. Kayak boleh nggak sih kita dengan style kita? Boleh, tapi ingat yang mendasar. Ya kan? Firman Tuhan jadi pusat nggak? Lalu kita adakan baptisan perjamuan. Boleh nggak caranya seperti ini, kita modifikasi dikit. Sekarang kan online kan modifikasi juga kan. Di rumah kan, nggak di gereja. Tentu boleh, tapi esensinya, waktu perjamuan kudus kita mengingat anugerah Tuhan itu atau tidak. Nah itu kan poinnya kan, yang lebih penting dari hal-hal yang tadi kan. Lalu ketika kita melakukan apa ya, kesalahan, tentu harus diingatkan kan. Sama, nggak berlaku buat Boni Gloria aja, buat aku sama, buat saya juga sama. Kalau ada kesalahan harus ditegur juga. Buat semua jemaat kalau salah harus ditegur supaya apa? Balik yang karakteristik 4 yang pertama tadi. Karena kita dipersatukan dengan Allah. Tritunggal itu kita satu dan nggak main-main. Ini ciri kita harus dijaga betul. Kekudusan itu harus dijaga. Tapi kita membuka diri untuk semua bangsa. Kalau hidup kita benar, akan ada banyak orang mau datang ke gereja dan mau percaya Tuhan kan. Tapi kalau kita nggak jaga kekudusan, orang akan lihat, alah gereja kayak gini kok, ngapain sih aku juga ikut ke gereja, nggak ada bedanya kok. Kekristenan nggak ada bedanya dengan yang lain. Alah gereja kok sama kayak klub yang lain aja, nggak ada firman Tuhan yang diberitakan di sana. Nah itu kan jadi masalah kan. Lalu gini, kita datang nggak punya ciri. Tadi pengajaran Rasul itu mungkin cirinya praktisnya gini. Itu membuat gereja itu punya identitas gitu ya. Sama kan, karakteristik itu identitas. Jadi jangan gini, hari ini datang modelnya ini, besok datang modelnya ganti lagi, besok datang ganti lagi, kan bingung kan. Pengakuan iman rasulnya loh, sekarang kok ganti kalimat. Oh, karena ini bosen, ini pengakuan iman rasulnya versi kuno. Kan nggak bisa gitu, sedikit-sedikit diganti kan. Oh, sekarang nggak usah baptisan, dari zaman rasul sudah ada baptisan dan perjamuan kudus kan. Kok bosen ya sakramennya? Nggak usah baptisan lah, ganti kan gitu ya, diganti yang lain, kan bingung juga jemaatnya kan. Tentu tetap punya identitas yang orang bisa lihat, tapi sekali lagi yang di bagian ini jelas ya, harus disesuaikan dengan zaman. Nanti kita doakan ya, karena di tantangan gereja ya, bagaimana menyesuaikan diri dengan zaman. Ini hal yang mendasar. Nah nggak apa-apa, mungkin habis ini boleh, nggak harus tanya, boleh memberikan pemikirannya, boleh kayak selama ini saya lihat gereja itu gimana sih kan gitu ya, atau apapun lah yang boleh jadi respon ya, mungkin dari Boni dan Gloria, silakan mungkin dari Boni dulu ya, ada respon untuk apa yang kita sudah pelajari hari ini. Ya, saya telah merangkum mungkin apa yang kita pelajari hari ini tentang gereja. Itu ada 4 sebetulnya ya, yang saya telah ikuti acara hari ini, kayak seperti kesatuan. Jadi kayak gereja itu menjadi kepunyaan Allah, yang diutamakan itu adalah relasi dengan Tuhan. Terus juga seperti kekudusan, berdampak kepada dunia, terus juga keuniversal, yaitu Tuhan untuk semua bangsa dan mereka yang mau percaya seperti itu. Terus kerasulian seperti kayak itu tuh kita harus percaya dengan ajaran para rasul, berdasarkan rasul, karena rasul itu adalah saksi mata yang pada saat itu terjadi seperti itu. Selain itu juga yang saat ini mungkin yang di reform itu ada 3 yang ditambahkan. Apa itu esensi gereja sebenarnya? Gereja itu harus memberitakan firman Tuhan,
itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi apa yang diajarkan Alkitab. Karena yang saya lihat juga ada juga beberapa gereja nggak mengajarkan sesuai Alkitab, jadi nggak pakai Alkitab gitu, jadi sudah menyimpang. Hal itu memang harusnya dilakukan kalau firman Tuhan itu harus berdasarkan Alkitab. Terus kayak sakramen itu adalah suatu hal yang penting dan juga disiplin gereja gitu. Mungkin saya ada pertanyaan mungkin kayak misalnya yang saya lihat akhir-akhir ini kayak belakangan ini banyak kekecewaan yang terjadi, mungkin kayak kita banyak yang terjadi kayak kasus-kasus tertentu sehingga kayak jemaatnya itu kecewa dengan gereja tersebut sehingga mereka kayak nggak percaya lagi sama Tuhan karena gereja tersebut. Nah, apakah kan ada tadi ya disiplin gereja ya? Apakah gereja itu yang dihukum atau prosesnya bagaimana ya? Kayak mungkin ada yang saya baca berita kayak yang gereja di Perancis itu telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada anak-anak gitu. Itu yang sudah berlangsung lama. Ternyata baru diketahui sampai hari ini hingga menimbulkan kayak kekecewaan, hingga kayak ada pindah agama. Nah, itu bagaimana kayak kita menyikapi, apakah gereja itu yang harus, bagaimana disiplin gereja, apakah bagaimana yang harus setidaknya kita lakukan kalau ada pemberitaan seperti itu gitu. Sebagai anak muda gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke ya, thank you. Aku thank you tadi disimpulin, berarti paling enggak Boni ngerti kan gitu ya. Tapi yang menarik gini, realitanya itulah gereja ya. Jadi gereja itu isinya ya manusia yang berdosa. Kalau dia nggak betul-betul beriman, nggak belajar firman Tuhan, ya hasilnya seperti itu. Di gereja akan mengecewakan. Tapi justru itulah perlunya gereja. Karena apa? Semua orang berdosa kan Tuhan bisa tebus, Tuhan bisa rubahkan orang itu kan. Tentu kita nggak bisa nolak tadi. Kita nggak bisa menolak untuk orang, berarti sekarang kalau gitu masuk gereja harus diseleksi daripada kecolongan kan gitu ya. Hanya boleh orang baik aja kan nggak bisa. Karena tidak ada seleksinya, tentu semua orang itu adalah orang yang bisa jatuh di dalam dosa, tapi justru yang tadi, mau nggak firman Tuhan itu mengubahkan hidupmu? Mau nggak kamu ditegur? Mau nggak kamu itu kayak lewat perjamuan kudus itu kan, baptisan kan kayak mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Nah kalau nggak pernah ditantang, tentu kan di gereja itu nggak pernah ada satu keseriusan ya. Jadi gereja ini serius waktu kamu mau jadi anggota gereja. Serius nggak? Tapi apakah di gereja bisa mengecewakan? Ya bisa banget. Namanya manusia berdosa kan. Nah karena itu memang kita betul-betul butuh anugerah Tuhan di gereja. Dan seharusnya tadi, kalau kasih dan pengampunan yang tak buat contoh, harusnya di gereja itu ada. Jadi kalau ada orang yang gagal, harusnya nggak ditinggalkan. Justru malah kita rangkul, kita doakan, kita bimbing kan. Tapi seringkali yang ada yang salah, gagal, malah kita tinggal, kita kecewa kan. Loh, ya justru itu kita bantu. Tapi kalau dia nggak mau dibantu, ya paling nggak kita sudah berusaha untuk membantu. Karena kita adalah keluarganya, karena kita adalah orang-orang yang sama-sama sudah diselamatkan. Kita nggak lebih baik dari dia kok. Kalau dia hari ini gagal, besok kita juga bisa gagal kan. Kalau hari ini kita mengampuni dia, bisa jadi lain waktu kita yang diampuni kan. Nah, idealnya komunitas orang percaya itu seperti itu. Tapi sekali lagi nggak gampang. Karena itu harus betul-betul kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hati kita dulu kan. Makanya tadi kan nggak main-main relasi dengan Tuhan, yang Boni bilang yang penting ada relasi dengan Allah Tritunggal itu kan. Yang penting harus kuat pengajaran firman Tuhan, harus firman Tuhan itu menjadi penuntun kita. Kalau enggak, pakai egonya kita, ya pasti bubar gereja. Nah kalau lihat gereja, waduh berita-berita yang mengerikan tentang gereja, pasti akan ada terus kok. Karena ya ini manusia berdosa. Tapi justru di sanalah gereja itu diuji ya. Kita ini betul nggak bisa menjadi gereja yang mau terbuka untuk semua orang. Terbuka untuk semua orang berarti kan semua orang dengan berbagai latar belakang juga ya. Ya mungkin itu sih, semoga ya mungkin mulai dari kita lah. Kita bisa saling menerima, saling mengingatkan tadi. Semoga nggak sampai kebablas, tapi kita ingetin dulu kan gitu kan. Kira-kira itu ya Boni. Oke, kalau dari Gloria, boleh ada komen apapun, silahkan. Tadi itu sama ya, aku sama Boni itu mikirnya sama gitu, kayak dari tadi kan ngomongin gereja ya, gereja itu bisa dibilang rumah buat kita gitu, rumah buat kita beribadah, sharing, rumah buat kita memuji Tuhan dan lain-lain gitu, berkomunitas. Nah, seringkali kita temui kayak bukan cuma di berita, kita bisa melihat
bahkan kita bisa kita alami sendiri, ternyata gereja itu mengecewakan. Kayak kata Boni tadi, itu mengecewakan banyak orang, mengecewakan pribadi orang. Dan jawabannya udah sangat bagus gitu dari Koko. Kalau misalnya kita ketemu orang yang mengecewakan, atau bahkan kita mengecewakan orang itu di dalam gereja, dalam komunitas, harusnya jangan ditinggalin gitu. Harusnya dikasih pengertian, ditemenin. Kalau memang dia nggak mau ditemenin, ya udah kita sudah berusaha. Karena selebihnya ya Tuhan yang bekerja. Aku sedikit sharing, dulu di Mentawai ada pendeta juga yang sangat-sangat menghebohkan masyarakat di Mentawai. Mentawai itu kecil kan, jadi apa yang terjadi di Mentawai dengan cepatnya bisa tersebar kemana-mana. Dan ini pendeta kayak melakukan pelecehan ke anak SMP yang tinggal di rumahnya, di pastorinya. Itu anak SMP kayak pedofil lah, ibaratnya kayak gitu. Nah itu membuat kita heboh semua gitu, apalagi aliran gerejanya juga lumayan aliran gereja yang besar gitu di sana. Nah benar-benar heboh, dan buat banyak orang sangat kecewa dengan gereja tersebut gitu, dengan gereja yang bukan cuma gerejanya tapi aliran gereja yang sealiran dengan dia. Nah itu membuat kita semua berpikir, ya ampun, iya ya, memang tidak ada yang tidak mengecewakan di dunia ini. Cuma Tuhan yang tidak mengecewakan kita. Nah, satu kata yang dikatakan si pendeta ini yang menjadi sebuah teguran buat aku juga setelah Kodavi tadi memberi jawaban ke Boni. Dia ini setelah ditangkap sama polisi gitu kan, si pendeta ini ditangkap sama polisi. Dia ini ngomong, dia ini pindah agama di saat sedang ricuh-ricuhnya ini masalah ini, dia pindah agama gitu, dia pindah agama. Ditanya kenapa kok pindah agama, ditanya gitu. Karena semua orang, semua teman-teman yang dekat sama aku tidak ada yang mendekatiku saat ini, dia ngomong gitu. Tidak ada satupun yang nolong, nggak ada satupun yang bela gitu katanya. Jadi ya udah, yang aku ya pindah agama untuk dibela sama agama sebelah gitu. Nah itu salah satu kegagalan yang menurutku yang bisa dilihat. Ya aku tidak ada di tempat, mungkin ada yang mendekatinya, ada yang menegur segala macam, tapi itu yang dikeluarkannya. Jadi itu sebuah teguran juga buat kita semua. Jangan ditinggalkan gitu orang-orang gereja yang mungkin mengecewakan, karena memang orang-orang di dalamnya yang masih manusia, yang sangat-sangat memiliki keterbatasan. Aku punya pertanyaan kok, tapi memang di luar yang kuceritakan. Sering sekali aku dengar, kayak sering sekali aku banyak sharing dimanapun, sosial media, sekitarku gitu kan. Kalau soal tato kan, kalau ini soal kekudusan ya, gereja itu kudus dan lain-lain, kita harus hidup kudus juga. Nah, bukan pertanyaan yang ini lagi, yang awam lagi, tapi ini pertanyaan yang sering ditanyakan, dan kadang aku juga masih pro kontra ya, karena mungkin masih labil dan masih perlu banyak mendengarkan dari seperti Kodavi dan lain-lain. Tato itu kan menato badan mungkin gitu kan, tato badan. Ada kalau di Mentawai itu namanya budaya, bukan sebuah gaya. Itu budaya, menato badan itu budaya gitu loh. Kayak itu budaya yang mendasarkan, kayak juga kan tato di Mentawai itu tato tertua di dunia gitu. Jadi memang mereka zaman dulu itu bajunya adalah tato gitu, bukan kain tapi tato gitu. Mereka menato badannya sebagai kain, baju mereka. Nah, lama-kelamaan berkembangnya waktu, tato itu menjadi sebuah gaya, fashion, seni gitu ya. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang mungkin mendalami firman Tuhan, katanya itu tidak kudus, kamu menghilangkan kekudusan dalam dirimu karena kamu adalah bait kudusnya Tuhan dan lain-lain. Kalau merokok aku masih masuk akal. Merokok itu kayak bisa menyebabkan apa ya? Kayak sangat-sangat bisa menyebabkan sakit gitu, kayak gangguan kesehatan dan lain-lain ya. Kalau tato ini memang ada gangguan kesehatan, mungkin dari jarum suntiknya membawa virus dan lain-lain, tapi itu sangat sedikit gitu. Nah, tato ini kan diartikan dengan art ya, kayak gitu, dengan seni. Banyak anak Tuhan mengartikan itu tidak baik segala macam, dan ada juga pendeta yang bilang enggak apa-apa, katanya itu enggak apa-apa memakai tato selagi kan Tuhan melihat hatimu, bukan melihat tato dan apa yang kamu kenakan, kayak gitu. Nah, menurut Koko sendiri gimana sih sebenarnya soal konsep tato ini sebenarnya dalam kehidupan rohani dan gereja ya Kok ya? Kalau dalam kehidupan biasa yaitu art gitu, yaitu seni. Kalau dalam Koko sendiri gimana Kok? Oke, aku meresponi, tapi mungkin karena ya waktu dan sesi ini tidak berbicara tentang hal yang lain, mau fokus, tapi aku akan jawab sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Jadi yang pertama, yang menarik tadi, thank you sharingnya tentang ya kegagalan seorang pendeta, dan itu menarik. Menariknya gini,
ketika ada hal dosa, itu akan tersebar dengan cepat, apalagi zaman sekarang. Tapi yang menarik, tadi lihat, fungsi gereja kan jadi garam dan terang kan. Kalau kita lakukan yang baik akan tersebar dengan cepat juga. Itu yang kadang kita lupa. Aku tadi terlintas itu. Jadi kenapa nggak kita sebarkan yang baik kan gitu ya kan? Kalau yang jelek aja nyebarnya cepat. Di era sekarang tuh viral juga kok kalau kita lakukan hal baik kan. Kenapa nggak kita kalau semua berjuang dengan kekudusan mau jadi garam dan terang mewarnai dunia, itu keren banget kan. Kenapa sih kok cerita Kristen selalu yang jelek-jelek kan gitu ya? Kayak yang lebih cepat ya. Dunia memang seperti itu. Dilawan, ya itu kan yang menarik ya. Lalu ketika berbicara tentang tato, ini sebetulnya menarik. Ketika gereja berbicara esensi, tentu balik lagi tadi. Buat aku, apa yang kita pelajari hari ini sangat relevan ya. Kayak apa yang paling mendasar firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan ngomong apa? Di perjanjian lama ada, tato nggak boleh. Nanti kita ada yang bilang, oh tapi di perjanjian baru gini. Cari misalnya, yang kamu lakukan memang berguna nggak? Kamu jadi batu sandungan buat orang lain, oh itu konteksnya nggak cocok. Oke, lanjut lagi. Kamu kan hidup di dunia untuk jadi garam dan terang dan melakukan visi Allah. Dalam konteks hidupmu, apakah tato itu bisa membuat kamu menjadi garam dan terang dan membawa visi Allah? Kalau nggak bisa ya tentu perlu dipertimbangkan dong. Meskipun kamu art ya, kamu di dunia art nggak? Misalnya paling sederhana kan gitu kan. Kamu nggak di dunia art, tiba-tiba mau jadi orang yang berbeda sendiri. Ya itu resikomu sendiri. Tapi memang kenapa kok perlu aturan? Nah itu yang membuat kita akhirnya membatasi. Sebenarnya paling simpel gini, nggak usah ngomong gereja lah, kita ngomong aturan di dunia kerja aja. Setiap profesi kan kayak punya kode etik kan gitu ya. Ya kebetulan Gloria Boni kan orang psikologi kan. Itu kan kalau ditanyakan kan, kenapa sih kok ada aturannya? Ya orang psikologi harus seperti ini kan gitu ya. Seorang psikolog harus seperti ini. Boleh nggak ada psikolog yang nyeleneh tanda kutip? Ya silahkan. Ya kan psikolog yang nggak ngikuti aturan ya pasti mungkin ada toh psikolog yang gaya bebas gitu ya mungkin ada. Sama ngomong nggak usah tadi lah pendeta yang tatoan juga ada. Tapi kan itu buat aku tadi Tuhan memang pakai dia untuk menjadi apa? Buat aku itu lebih mendasar ya. Kan karena memang betul kalau lihat di Alkitab itu ada di Perjanjian Lama dan tentu ini pembicaraan yang berbeda ya tentang tato ya. Tapi tentu hal yang paling mendasar apa dan ketika berbicara visi Allah ini masih ada apa ya di share screen-nya ini kan. Visi Allah itu apa? Memang panggilan Tuhan untukmu itu apa? Apakah identitasmu? Kan identitas kan dilihat dari apa? Yang real tadi kan. Berarti kan ketika kita pakai tato lah, mungkin nanti ada pembelaan. Oh tatonya Kristen kok, tatonya rohani. Lah ini kan lain cerita lagi. Tapi kalau tatonya nggak rohani kan juga jadi tanda tanya kan. Kenapa kok gambarnya itu? Itu akan jadi sesuatu yang mewakili kita juga, identitas kita. Lah kita memang Tuhan suruh untuk itu atau tidak gitu ya. Tapi ini tentu lain topik, tapi ini nyambung dengan gereja. Lah tentu sebagai saudara seiman boleh dong kalau misalnya nanti ada yang ngingetin. Ya nggak apa-apa juga, kan memang tugasnya membuat kita berpikir kan. Kayak iya ya bener nggak sih ini boleh kan gitu ya. Tapi thank you kalau ini topik ini keangkat aja jadi mungkin yang hari ini pengen tatoan bisa mulai memikirkan kan gimana ya kalau selama ini kan mungkin sumbernya kan satu sumber yang dari komunitas lain kan gitu ya. Nah ini kan bagaimana iya sebagai anggota gereja Tuhan maunya apa ya kan gitu kan. Tuhan maunya apa ya untuk hidupku. Apa yang Yesus akan lakukan ketika aku ada di ketika dia ada di konteks hidupku sekarang kira-kira gitu. Oke, mungkin untuk kita bisa bahas topik ini di sesi yang lain gitu ya. Oke, kita akan masuk dalam doa ya. Oke, sebentar. Oke, jadi pokok doa yang pertama minta Gloria yang berdoa supaya gereja tetap punya ciri ya, menjaga kekudusan tapi juga jadi garam dan terang. Jadi kan kalau hidup dalam kekudusan tapi di dalam terus kan lama-lama nggak bisa menerangi dunia ya. Supaya gereja bisa jadi garam dan terang, Boni bisa berdoa supaya gereja juga terus berproses, relevan dengan zaman tapi tetap memegang kebenaran karena di masa pandemi dan online ini pasti banyak yang harus diadaptasi tapi bukan berarti wes pokoknya online nggak apa-apa, nggak usah ada dasarnya sembarang kan nggak bisa gitu juga. Oke ya bisa mulai dari Gloria dulu terus Boni ya pimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Engkau memberkati kami sangat luar biasa Bapa sehingga kami bisa Zoom saat ini dan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Tuhan yang baik, kami berdoa tentang pokok doa kami ini Tuhan Yesus tentang ciri gereja, supaya gereja kami, terlebih-lebih gereja kami di Bukit Palma ini Tuhan Yesus, biar memiliki ciri yang
benar-benar hidup dalam kekudusan Tuhan. Bukan cuma gerejanya, melainkan orang-orang di dalamnya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, tentunya kami ingin Tuhan Yesus gereja kami menjadi garam dan terang, sehingga kami dapat Tuhan Yesus menjangkau orang-orang sekitar kami yang masih belum percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami sama-sama diselamatkan Tuhan. Biarlah ciri gereja ini Tuhan Yesus, tetap kami pegang Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus kami, bukan cuma kami tahu Tuhan Yesus, melainkan kami mampu melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat gereja kami, buat di seluruh dunia, di Indonesia, dan juga mungkin yang ada di terkhususnya di Bukit Palma. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami bisa terus menjaga kekudusan-Mu Tuhan. Menjaga terus setiap berproses dalam bergereja Tuhan. Terutama di masa saat pandemi ini Tuhan. Engkau yang memberikan kami pengetahuan agar kami bisa mampu menjalani proses bergereja dengan baik Tuhan. Dengan proses online melalui YouTube dan Zoom Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Dan juga kami tidak lupa berdoa Tuhan, Engkau yang terus mampukan kami setiap pemimpin-pemimpin gereja, Engkau yang kuatkan mereka Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan. Berikan mereka hikmat dan ke jalan yang benar, supaya Engkau tahu bagaimana menjalani proses bergereja dengan baik Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk satu kesatuan buat kami, terus di Bukit Palma. Ajari kami Tuhan di dalam proses bergereja Tuhan di saat ini, yang saat ini dalam pandemi COVID-19. Engkau tahu Tuhan di pandemi COVID-19 ini, saat ini dalam proses yang sulit untuk bertemu satu sama lain. Tapi Engkau tahu Tuhan, Engkau yang memberikan cara Tuhan kepada kami Tuhan. Agar kami terus dapat menjadi kesatuan yang membangun relasi bersama-Mu Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan setiap kami buat pelayanan-pelayanan di tempat kami, terusnya di Bukit Palma Tuhan, buat pemimpin gereja kami Tuhan, buat yang berpelayanan di tempat ini Tuhan. Dan juga kami Tuhan, setiap kami, buat setiap jemaat, biarlah satu hati Tuhan. Engkau yang mampukan kami agar terus menyembah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk EBS hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, supaya kami mau belajar, kami mau menjadi anggota gereja yang baik, dan kami mau terus berelasi dengan Tuhan, pakai kami menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berdoa untuk semua jemaat, berkati mereka satu persatu. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Ada yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan yang mau tolong, buka jalan. Bergumul dengan keadaan ekonomi, Tuhan yang mau cukupkan. Bergumul dengan studinya, Tuhan yang berikan hikmat di dalam belajar. Di dalam relasi, Tuhan juga yang mau pulihkan. Kalau ada yang berkumpul dengan relasi, dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat mereka. Kalau ada yang berkumpul dengan ikatan dosa, Tuhan juga yang mau lepaskan itu. Kami berdoa, Tuhan yang tahu siap pergumulan kami, biarlah kami terus datang dan mencari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.